Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Lina Afifah Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Alifah mengenai analisis materi buku fikih semester ganjil kelas 11 pada Madrasah Aliyah atau yang biasa disingkat dengan MA. Kemudian, apakah adanya kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan madrasah aliyah? Nah, sebelum saya menjawab apakah sesuai atau enggak, sebelumnya kita ketahui dulu. Nah, pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan untuk menjadikan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian tujuan pendidikan madrasah aliyah adalah untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos budaya kerja, dan dapat memasuki dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, menurut kami sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan madrasah aliyah. Karena setiap bab-babnya itu di situ di sini kan kita membahas mengenai bab yang pertama, pengertian jinayat dan hikmahnya. Kemudian yang bab kedua, hukum dan hudud dan hikmahnya. Nah, terus kemudian bab yang ketiga tentang peradilan Islam. Nah, dari ketiga bab tersebut sudah mencontohkan pada tujuan pendidikan nasional maupun tujuan madrasah aliyah pada poin yaitu menjadikan manusia yang berakhlak mulia dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta bisa bersosial dengan tujuan bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Seperti itu. Kemudian, untuk yang selanjutnya adalah kesesuaian materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, metode, dan alokasi waktu. Nah, apakah buku ini sudah sesuai? Kemudian, mengenai kesesuaian materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, metode, indikator, dan alokasi waktu. Nah, apakah sudah sesuai? Nah, buku ini menyajikan menyajikan dalam semester ganjil menyajikan 3 bab. Yang pertama, mengenai pengertian jinayat dan hikmahnya. Kemudian yang kedua, hudud dan hikmahnya. Terus kemudian nanti yang ketiga yaitu tentang peradilan di dalam Islam seperti itu. Nah, untuk yang pertama, pengertian jinayat dan hikmahnya. Nah, dari segi kesesuaian KD, KI, metode, indikator, dan alokasi waktu sudah tepat dan sejalan. Di mana buku ini mencoba untuk menjadikan manusia yang baik dan berakhlak mulia, dan ketika adanya hukuman, nah kan di dalam buku ini membahas tentang hukuman juga, bagi pelaku jinayat ini menunjukkan bahwa buku ini mencoba membuat manusia agar tahu hikmah dari perbuatan jinayat. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar mengenai hikmah syariat Islam tentang jinayat, seperti itu. Mengenai pendekatan dan metodenya yang digunakan sudah tepat, yaitu menggunakan metode role playing atau bermain peran. Dalam pembahasan materi jinayat bisa menggunakan metode ini karena memang materi ini harus dilakukan dengan menggunakan gambaran dari perbuatan tersebut dan hukuman yang dilakukan atas perbuatan tersebut, yang menghimbau peserta didik agar tahu hikmah di balik perbuatan tersebut yang memberikan efek akan menjauhi perbuatan tersebut. Nah, mengenai alokasi waktu yang digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran dinilai sudah mencukupi, namun tetap saja tergantung pada kondisi tertentu. Karena pembelajaran bisa berjalan dengan baik atau tidak itu berdasarkan kondisi tertentu, seperti itu. Nah, terus kemudian pada bab yang kedua yaitu membahas tentang hudud dan hikmahnya.
Materi ini dari segi kesesuaian KD, KI, indikator, dan alokasi waktu sudah tepat, namun masih perlu dipertimbangkan lagi mengenai metode yang digunakan. Karena mengapa? Dalam bab ini, metode yang digunakan adalah metode jigsaw, di mana metode jigsaw itu menghimbau peserta didik, menghimbau manusia untuk menggali informasi, untuk mencari informasi lebih. Nah, itu bisa dilakukan dengan mencari di internet seperti itu. Nah, apabila pada suatu lembaga sekolah tidak menyediakan fasilitas internet yang memadai, maka hal ini akan menjadi penghambat untuk metode yang digunakan, yaitu pada metode jigsaw seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang peradilan di dalam Islam. Nah, dilihat dari kesesuaian materi terhadap KI, KD, indikator, metode, dan alokasi waktu sudah sesuai karena di dalam buku ini membahas tentang fungsi, hikmah, sifat dari perbuatan adil itu sendiri. Nah, untuk kompetensi dasarnya, buku ini juga membahas tentang pengertian hikmah, hukum, dan cara bersikap adil terhadap suatu perbuatan. Itu sudah sesuai atau sejalan dengan kompetensi dasar yang sudah penulis bahas di atas tadi. Nah, mengenai kompetensi inti menjelaskan fungsi dari peradilan dalam Islam dan syarat-syarat dalam bersikap adil. Nah, materi ini sudah mengcover adanya kesesuaian terhadap indikator pada materi inti. Selanjutnya, mengenai metode yang digunakan adalah role playing atau bermain peran. Nah, di dalam materi ini membahas tentang bagaimana bersikap adil, terus kemudian bagaimana cara melakukan keadilan kepada manusia seperti itu. Nah, di situ juga membahas tentang berapa saksi yang dibutuhkan oleh pelaku zina laki-laki, berapa saksi yang dibutuhkan oleh pelaku zina wanita, seperti itu. Terus kemudian di situ juga adanya materi tentang kejaksaan. Nah, akan lebih mudahnya ketika menggunakan metode role playing ini atau bermain peran, karena nanti akan secara real bisa adanya gambaran dari materi yang dipelajari seperti itu. Selanjutnya, apakah ada kesesuaian materi dengan perkembangan usia dan kematangan pikiran siswa? Nah, berbicara mengenai kejiwaan pada manusia, usia peserta didik madrasah aliyah berkisar antara 16 sampai dengan 18 tahun dan usia ini masuk kepada usia remaja akhir, di mana pada saat ini individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Ia telah mengembangkan kosakata yang banyak sehingga dapat mendiskusikan dan kemudian mempengaruhi keadaan emosional dirinya maupun orang lain. Kesimpulannya bahwa pada usia tersebut siswa dapat membedakan antara perbuatan baik. Nah, mengapa perbuatan baik? Karena di sini siswa ketika sudah berumur 16 sampai 18 tahun sudah melewati masa balik, sudah balik seperti itu. Nah, ketika seorang sudah balik, maka dia bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, serta mampu berpikir kreatif untuk bisa menempatkan sifat adil terhadap dirinya dan diri orang lain. Dan dalam materi yang disajikan dalam buku ini sudah sesuai, yaitu mengenai jinayat dan hikmahnya, hudud dan hikmahnya, dan peradilan di dalam Islam. Untuk kesesuaian urutan materi. Nah, materi fikih semester ganjil kelas 11 Madrasah Aliyah terdiri dari 3 bab. Dimulai dari bab pertama yaitu pengertian jinayat dan hikmahnya, bab yang kedua yaitu hudud dan hikmahnya, kemudian bab yang ketiga yaitu peradilan dalam Islam. Nah, dari analisis kami, kesesuaian urutan materi ini belum tepat seperti itu. Karena mengapa? Karena akan lebih tepat ketika bab yang pertama adalah tentang peradilan dalam Islam. Karena ketika
nanti peserta didik sudah mengetahui cara mengantisipasi untuk melakukan keadilan kepada orang lain tentang, kan kalau di bab pengertian jinayat dan hikmahnya itu kan membahas tentang perbuatan tercela. Nah, terus kemudian di hudud dan hikmahnya juga membahas tentang perbuatan tercela seperti itu. Nah, akan lebih baiknya ketika itu adanya pada bab pertama itu adalah peradilan dalam Islam, karena nanti membahas tentang bagaimana cara mengantisipasi dari perbuatan yang tidak baik seperti itu. Maka kami katakan bahwa urutan dari materi ini belum sesuai, akan lebih sesuai ketika peradilan dalam Islam diletakkan pada bab pertama, kemudian yang selanjutnya adalah jinayat dan hikmahnya, terus kemudian bab selanjutnya adalah hudud dan hikmahnya. Mengenai analisis isi, cakupan, kesohihan pikiran, dan dalil. Nah, dalam penyajian buku ini sudah ada di dalam materi dengan sangat rinci buku ini sudah membahas. Dalam buku ini sudah menyertakan hukum, dalil, sebab musababnya dari perbuatan yang melanggar hukum agama Islam. Hadis yang disajikan kepada pembaca termasuk hadis sahih dari riwayat Bukhari. Nah, sudah teman-teman ketahui ya bahwa hadis riwayat Bukhari itu merupakan hadis sahih. Nah, tidak mungkin juga ketika buku diterbitkan dan sudah ada penelaahnya tidak akan memberikan referensi berupa hadis doif seperti itu, hadis palsu seperti itu, tidak mungkin ya. Nah, seperti pada bab yang menjelaskan tentang jinayat dan hikmahnya dalam subbab pembunuhan secara berkelompok. Nah, di dalam bukunya ini sudah ada contoh hadisnya pada subbab pembunuhan secara berkelompok. Nah, saya bacakan arti dari hadisnya. Nah, dari Sa'id bin Mushab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan ditipu, nah, di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sunnah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Nah, hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Nah, contoh hadisnya sudah ada di dalam buku yang kami analisis pada subbab yang tadi saya sudah katakan, yaitu dalam pembunuhan secara berkelompok. Begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Alifah.